حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الله رسول العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita sekarang tentang khosaisu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi karakteristik atau kekhususan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf untuk keterlambatan saya. Kalau begini enggak berani ngebut saya. Ngapunten nggih, enggak berani ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu risalahnya memiliki karakteristik. Yang pertama, Nabi sendiri sebagai khatimul anbiya, tentu wal mursalin, otomatis Nabi itu adalah penutup para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayatnya ayat 40. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Tiadalah Muhammad itu atau Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu sekalian, tetapi dia adalah utusan Allah, Rasulullah, dan penutup bagi para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini khataman nabiyyin ini oleh orang-orang Ahmadiyah yang versi, saya nggak tahu betul apa enggak, katanya ada dua versi. Kalau Ahmadiyah yang menyimpang itu bahkan bisa batal syahadat Rasulnya, itu menganggap bahwa khatamun nabiyyin ini artinya bukanlah penutup para nabi, tapi cincinnya para nabi, katanya gitu. Makanya mereka menganggap ya
setelah Nabi Muhammad SAW masih ada nabi lagi yang namanya Ghulam Mirza Ahmad itu. Ghulam Mirza Ahmad. Kalau Al-Musaddiq itu Al-Musadding Al-Mawat Mawud itu. Nah, ini tentu pemahaman yang keliru karena memang Nabi kita Muhammad SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin tadi itu, penutupnya para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi bersabda, "O kama qol, andaikan setelah saya ada nabi lagi, tentu Umar lah nabinya itu. Kalau ada lagi nabi itu maka Umar lah nabinya." Maka di antara PR Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu adalah memerangi nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab sama Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi itu dukun yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Jadi saya ulang, nabi ini sebagai penutup para nabi dan rasul. Karenanya kemudian, nah ini konsekuensinya, karena beliau nabi penutup para nabi dan rasul, maka nabi ini risalahnya memiliki karakteristik nasikhur risalat. Itu menghapus risalah-risalah nabi terdahulu. Maksudnya gini, begitu diutusnya Nabi kita Muhammad SAW yang berlaku adalah syariat beliau, bukan syariat nabi sebelumnya. Jadi begitu diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka yang berlaku adalah syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan rasul terdahulu itu berlaku lokal, tidak berlaku universal. Misalnya Nabi Ibrahim ya untuk kaumnya, Nabi Musa juga untuk kaumnya. Pokoknya selain Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk kaumnya. Berlaku lokal, tidak berlaku universal. Makanya kan populer sekali, ini yang ngerti para kristolog itu. Ketika ada orang di luar Bani Israel ingin mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa kan nolak. Saya pernah dengar ceramahnya seorang kristolog itu, Nabi Isa mengatakan, andaikan kalau saya sih maunya kamu saya terima ikut ajaran saya, kata Nabi Isa. Tapi sayangnya risalahku ini hanya berlaku untuk kaum Bani Israel. Nah, pertanyaannya, sejak kapan risalah beliau kok sampai keluar di luar Bani Israel? Wallahu a'lam. Saya pas belajar itu katanya yang menyebarluaskan keluar Bani Israel itu Raja Konstantin itu katanya. Nah, jadi makanya ketika bangsa Arab mengalami masa ketika itu kan mengalami masa fatrah, vakum kenabian ya, dari Nabi Isa alaihissalam sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, itu orang-orang Mekah kebanyakan yang masih lurus, yaitu mengikuti agama Hanif, agama nenek moyang mereka, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Walaupun ada sebagian orang bangsa Arab itu mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, itu orang-orang Najran. Najran itu orang-orang Arab tapi mengikuti agama Nasrani, kebanyakan mereka itu orang-orang Nasrani Najran. Itu Najran itu satu suku dari bangsa Arab. Tapi kebanyakan mereka yang lurus tentunya sebelum terkontaminasi oleh kesyirikan, itu kebanyakan mereka adalah mengikuti agama Hanif. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus, ajaran agama Hanif, ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada. Itu yang diikuti oleh nenek moyang bangsa Arab. Karena memang nenek moyang bangsa Arab itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu dari Bani Ismail. Sementara para nabi dan rasul sebelum beliau itu kebanyakan dari Bani Israel. Itu seperti itu. Nah, walaupun nanti begini, kalau kita belajar di dalam Islam itu nanti ada beberapa syariat nabi terdahulu yang distempel oleh Nabi kita Muhammad SAW, tentu atas izin Allah ya, itu sebagai bagian dari syariat kita. Kalau dalam bahasa usul fikihnya itu namanya syar'u man qablana, syariat nabi terdahulu. Apa contohnya Ustadz? Khitan misalnya. Khitan bagi laki-laki itu, kalau bagi perempuan kan beda bab ya. Kalau ini untuk laki-laki itu bukan asli syariat Nabi kita Muhammad SAW. Itu syariat Nabi Ibrahim karena beliau yang memulai.
syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi itu stempel dalam Islam, dilanjutkan sampai sekarang. Kenapa? Karena laki-laki yang tidak berkhitan berarti dianggap, ini babnya laki-laki, kalau perempuan nanti ada bab sendiri. Karena laki-laki kalau tidak berkhitan itu dianggap membawa najis. Nah, maka sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengannya maka menjadi wajib. Sholat itu kan 5 waktu wajib hukumnya. Nah, sholat itu wajib suci dari najis. Maka kalau orang itu membawa najis berarti nggak sah sholatnya, sehingga kemudian wajib dihilangkan najis itu. Nah, karena wajib dihilangkan maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya maka itu menjadi wajib, termasuk khitan. Maka bagi laki-laki khitan itu wajib. Sependek yang saya ketahui ada mazhab yang lain, mazhab Hanafi seingat saya itu mengatakan tidak wajib khitan bagi laki-laki tapi tetap harus menghilangkan najis. Tapi caranya bagaimana? Ya kudu dibersihkan. Kalau setiap kali habis kencing harus dibuka itu kulitnya dan dibersihkan. Itu yang saya pas waktu di Surabaya itu ada orang Belanda masuk Islam, dia coba nawar, boleh nggak kalau saya nggak khitan? Oh, never mind, nggak apa-apa. But you must mencilet no your penis itu setiap kali kamu kencing, saya bilang gitu. Tapi kamu mesti membersihkan itu penis kamu itu setiap kali kencing, saya bilang gitu. Tidak apa-apa, tapi harus dibersihkan setiap kali kencing. Ya kan ya sekali 2 kali mungkin nggak apa-apa, suwe-suwe kan ya kemeng. Kasih ketok wae lah, potong aja. Nah, itu dalam hadis Sahih Bukhari. Yang memulai pertama kali khitan itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kata dalam Sahih Bukhari kata Nabi bersabda akamakal waqtatan nabil qadum. Nabi Ibrahim itu khitannya dengan qadum. Qadum itu saya baca di kamus kapak artinya. Enggak usah dibayangkan. Nabi Ibrahim khitannya pakai kapak. Allahu Akbar. Itu syariat Nabi Ibrahim yang sampai sekarang berlaku. Itu namanya syar'u man qablana. Ada lagi beberapa syariat yang stempel oleh Rasulullah Muhammad SAW tentu dengan izin dan perintah Allah ya. Haji itu merupakan syariat Nabi terdahulu. Kalau haji dalam pengertian seperti aktivitas kita ini memang menapaktilasi sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau haji dalam pengertian mendatangi Baitullah itu sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah letakkan rumah di bumi ini namanya Ka'bah Baitullah, itu sudah terjadi tawaf. Karena Ka'bah itu lurus ke langit tingkat 7 itu ada namanya Baitul Ma'mur, itu tawafnya malaikat gak ada henti-hentinya. Sebagaimana yang di Ka'bah itu juga tidak ada henti-hentinya tawaf. Ada break enggak tawaf Ustaz? Ya yang kelihatan, yang enggak kelihatan kan mungkin masih ada yang tawaf kan, cuman yang kelihatan aja. Nah, jadi singkat cerita, kalau kita bicara konsep tawaf yang yang sifatnya dari asal muasalnya dulu, itu sejak pertama kali Allah ciptakan langit dan bumi ini pun Allah sudah letakkan pertama kali rumah namanya Ka'bah Baitullah, itu lurus Ka'bah itu ada namanya Baitul Ma'mur di langit tingkat kesekian itu. Yang tidak pernah ada malaikat berhenti tawaf di situ. Dan setiap kali malaikat yang pertama, rombongan pertama malaikat selesai tawaf, mereka akan keluar dan masuk lagi malaikat yang tidak pernah ada sebelumnya pokoknya. Pokoknya selalu malaikat baru yang tawaf di Baitul Ma'mur itu. Nah, termasuk juga kurban. Kurban dalam pengertian yang di Idul Adha itu ya. Kalau kurban dalam pengertian mengorbankan sebagian harta kita di jalan Allah sebagaimana Qabil Habil itu sudah ada. Tapi dalam pengertian mengorbankan bahimatul an'am, binatang sejenis kambing, sapi dan yang pecah dua lah kakinya itu namanya bahimatul an'am. Kalau bahasa Jawanya rojokoyo. Nah, itu baru di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, itu berlaku sampai sekarang di masa kita. Itu kurban bahimatul an'am. Itu juga syariat Nabi Ibrahim itu. Tapi distempel sampai sekarang. Ada lagi nanti beberapa syariat Nabi terdahulu yang distempel sampai sekarang itu diantaranya adalah al-intifa, yaitu pemanfaatan atas babi misalnya. Kan dulu itu ada unsur-unsur babi yang dimanfaatkan, itu oleh orang Nabi terdahulu itu dilarang. Tapi itu rupanya berlaku sampai sekarang di mana pemanfaatan atas unsur babi itu terlarang juga. Cuman ini ada ulama tidak sepakat untuk yang ini. Ulama tidak sepakat.
Apakah betul itu dilarang atau sudah tidak berlaku lagi? Ini ada diskusinya itu. Mengingat di zaman sekarang ini kan ada banyak hal yang mengandung unsur babi, walaupun nanti fungsinya hanya sebagai katalisator, tidak sebagai bagian yang menjadi bagian dari hasil akhir. Ya, jadi diskusinya panjang lah, saya bukan ahlinya, tapi intinya itu ada perbedaan. Kayak dulu misalnya kan ada sempat rame-rame soal ini soal itu kan ada yang menfatwakan haram, ada yang menfatwakan tidak boleh. Alasannya cuma itu tadi, yang satu sepakat dengan adanya intifa, dalil larangan pemanfaatan babi itu, walaupun di hasil akhirnya nggak ada babinya lagi, atau kemudian sepakat dengan istilah tidak berlakunya lagi syar'u man qablana itu. Nah, dan masih banyak lagi lah yang lain-lainnya. Di sini dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah, tadi sudah yang 40 surah Al-Ahzab. Sekarang kita coba buka lagi surah ke-61 ayat 8-nya coba. As-Saff ayatnya ayat 8. Allah taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi ya saat itu ada banyak tantangan ya ketika Nabi kita Muhammad SAW berdakwah. Salah satunya adalah ya mereka mencoba, orang-orang di luar Islam maksud saya itu, mereka mencoba mengatakan loh, dulu kami tidak begitu, kami begini dulu, kami tidak kan. Dengan upaya itu mudah-mudahan mereka berharap ajaran Nabi kita Muhammad SAW itu nggak dipakai lah, mending pakai yang nenek moyang kita atau yang pakai yang generasi kita atau bla bla bla. Maka diterangkan dalam ayat ini, sebetapapun mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah, Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya, maksudnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aturan sholat itu menjadi sempurna misalnya. Semua Nabi itu ada syariat sholat. Cuman terus terang saya tidak tahu bagaimana bentuk syariat sholatnya, karena kalau saya baca-baca itu ada yang hanya berdiri gitu, ada yang hanya bla bla bla. Nah begitu Islam datang, tata cara sholatnya diajari oleh malaikat Jibril, itu lengkap, segala bentuk penghormatan yang ada di dunia ini ada di dalam sholatnya kaum muslimin. Itu adalah syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang yang menghormati dengan cara berdiri, maka dalam sholat wajib, sholat fardu itu wajib berdiri bagi yang mampu. Ada orang yang menghormati dengan mengangkat tangan, maka dalam Islam, di dalam syariat Islam, sholat itu ada mengangkat tangan. Ada orang yang menghormat dengan cara menunduk, kayak orang Jepang sekire itu atau apa namanya itu. Ya, maka di dalam sholat ada aktivitas itu. Semua bentuk cara manusia menghormat di seluruh dunia itu ada dalam sholat, ada dalam, termasuk sujud. Dan itu kita persembahkan untuk Allah. Jadi semua bentuk penghormatan yang ada pada makhluk itu kita persembahkan hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu menyempurnakan semua gerakan sholatnya para nabi itu. Karena sambil contoh misalnya bangsa jin itu tetap bekerja atas perintah Nabi Sulaiman itu, karena mereka melihat dari jendela Nabi Sulaiman masih tegak berdiri. Orang mengira Nabi Sulaiman sedang sholat, bangsa jin mengira Nabi Sulaiman sedang sholat. Karena ternyata sholatnya para nabi dulu itu ya macam-macam, termasuk Nabi Sulaiman itu konon syariatnya sholat, cuman berdiri itu sholatnya itu. Makanya ketika kemudian tongkat beliau habis dimakan oleh rayap dan beliau terjatuh, tersungkur, disitulah kemudian orang baru tahu ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Nah di situ mengiranya Nabi Sulaiman sedang apa? Sholat tadi itu. Karena terlihat dari jendela bangsa jin sedang bekerja, nggak berani mengkhianati karena takut akan marahnya Nabi Sulaiman itu. Ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat itu, sambil berdiri pegang tongkatnya. Karena ternyata sholatnya Nabi terdahulu, termasuk Nabi Sulaiman itu hanya dengan berdiri. Itu di antara. Itu yang saya baca dalam tafsir Jalalain, itu di antaranya. Nah, namun menghapusnya syariat Nabi terdahulu itu tidak berarti serta-merta menghapus kebenaran para nabi sebelumnya. Justru Nabi itu sebagai musaddiqul anbiya, Nabi itu menjadi pembenar
para nabi sebelumnya. Nah, justru dengan hadirnya syariat Islam itu, apa yang menyimpang itu diluruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seperti tentang penuhanan Nabi Isa alaihissalam, seperti tentang penuhanan Nabi Uzair alaihissalam misalnya, seperti beberapa penyimpangan-penyimpangan yang lainnya yang itu Islam datang untuk meluruskan. Makanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang membongkar persekongkolan busuk di dalam tubuh para pengkhianat syariat sebelumnya. Makanya banyak orang ketika Islam turun itu ya kelojotan karena ditelanjangi semua itu kebohongan-kebohongan itu. Termasuk saya ulang tadi ketika ada yang memposisikan seorang nabi sebagai yang dituhankan misalnya. Makanya para nabi dan rasul itu keberadaannya, kebenaran syariatnya itu distempel oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kemudian orang tahu mana syariat Nabi terdahulu yang masih asli dan mana yang sudah menyimpang. Makanya sambil contoh ya, ketika terjadi mubahalah hampir terjadi mubahalah maksudnya antara Nabi kita Muhammad SAW dengan orang-orang Nasrani Najran itu, Nabi sudah berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa Nabi Isa ini bukan anak Tuhan. Beliau adalah Rasulullah dan hambanya. Tapi mereka masih ngomel loh. Karena ngomel akhirnya ya wis gini aja lah. Kalau memang kalian tidak percaya dengan penjelasan saya, ayo kita keluar. Kita adu sumpah, adu doa kata Nabi. Adu doa, siapa yang bohong akan dimurkai oleh Allah, akan dilaknat oleh Allah. Gak berani. Karena tahu yang nantang doa adalah Nabi asli kan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hal ini di surah masih sama ya, di surah ke-61 tadi, ayatnya ayat 8 dan 9, ayat 8 dan 9. Kalau ayat 9-nya Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Itu. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Bahkan nanti di ayat yang lain ada penjelasan yang menegaskan tentang bahwa Nabi itu ya musaddiqal lima baina yadi. Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi itu punya fungsi sebagai pembenar atas kitab-kitab suci sebelumnya. Sehingga ini catatan pentingnya ya. Kan ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus itu, kitab-kitab suci Nabi sebelumnya itu sudah banyak dipalsukan isinya. Dan saya ulang, Al-Quran menelanjangi itu. Al-Quran menelanjangi semua itu. Nah, maka hadirnya Rasulullah Muhammad SAW itu untuk meluruskan apa yang telah disimpangkan dari ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Termasuk perihal tadi, tauhid. Perihal apa? Tauhid dalam hal ini. Sehingga kemudian apa yang menyimpang itu diluruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka memang sangat marah ketika yang diutus adalah Nabi kita Muhammad SAW yang memang menyampaikan kebenaran risalah nabi-nabi sebelumnya. Dan catatan penting buat kita bersama begini, kalau orang-orang terdahulu gak cocok dengan syariat nabinya, itu syariat nabinya bisa dipalsukan. Kalau untuk kita umat Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran itu gak bisa dipalsukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu gak bisa dipalsukan Al-Quran itu. Cuman kita ini bisa mengelabui orang dengan cara membengkokkan tafsirnya atau fikihnya. Itu kalau kita. Jadi kita gak bisa memasukkan Al-Quran, gak bisa. Karena akan ketahuan pasti itu. Tapi kita ini bisa bertindak mengelabui orang dengan cara membengkokkan tafsirnya atau membengkokkan pemaknaan atas hadis itu sesuai dengan kepentingan orang yang melakukannya. Makanya Bapak Ibu kalau lihat diskusinya orang-orang liberal, orang-orang Syiah, orang-orang yang menyimpang yang lainnya itu biasanya mereka juga pakai Al-Quran, jangan salah. Mereka juga pakai hadis, jangan salah. Cuman orang yang nggak punya perbandingan informasi mengiranya ya itulah yang benar gitu. Tapi orang yang ngaji tahu loh ini kan hadisnya palsu. Loh, ini kan hadisnya dipotong.
Loh ini kan ayatnya ditafsirkan bengkok, nggak sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga kemudian orang yang ngaji ngerti ini ada penyimpangan ini di sini ini itu. Sambil contoh gini lah misalnya, kapan hari itu disebutkan misalnya ada buku ya misalnya dari seorang profesor titik-titik itu yang membenarkan pernikahan sejenis misalnya gitu. Jadi perkawinan sejenis itu dibenarkan. Rupanya dia menggunakan ayat Al-Quran, di mana memang ada bagian ayat yang menyatakan bahwa seorang wanita itu boleh tidak menutup auratnya dengan sempurna di hadapan laki-laki yang tidak punya ketertarikan kepada wanita. Itu oleh mereka diartikan berarti Quran membenarkan bahwa ada laki-laki yang tidak punya ketertarikan pada wanita. Padahal dalam ayat itu maksudnya adalah laki-laki tua. Laki-laki tua yang sudah sangat tua, yang sudah nggak punya syahwat, ketertarikan sama perempuan. Alih-alih syahwat, encoknya, asam uratnya, kolesterolnya. Semacam keluhannya nggak sempet. Gitu loh. Jadi bukan berarti terus tidak punya ketertarikan pada wanita, berarti punya kelainan orientasi seksual. Bukan. Tapi ini maksud adalah laki-laki tua gitu loh. Makanya ibu-ibu atau kita laki-laki kalau di hadapan lawan jenis yang bukan mahram, yang kalau bahasa fikihnya li adami dzanni syahwah, karena kemungkinan tidak akan syahwat, maka tidak ada masalah kita itu misalnya salim, berjabatan tangan dengan dia, walaupun dia bukan mahram. Itu dalam Islam itu gitu. Itu maksudnya, ini maksud itu. Ya saya ulang tadi, untuk orang yang memang sudah tidak punya ketertarikan, dalam arti sudah sepuh sangat. S3 sampun sepuh sangat, nah itu S3. Ya tadi alih-alih mau syahwat, mesti mikir keluhannya ini itu. Itu seperti itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, penyimpangan itu juga jamak terjadi itu. Nah, kemarin ada pembahasan dari orang yang sama sebenarnya, itu membahas tentang soal kata kafir misalnya, bla 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 bla. Ya dia main secara bahasa, dia kupas Al-Qur'annya tapi nggak mau pakai perbandingan hadisnya. Karena padahal yang menjelaskan Al-Qur'an itu kan hadis misalnya. Nah, orang yang ngerti tahu ini ada yang dicoba dialihkan dari pembahasan itu yang sesungguhnya. Nah, yang celakanya kadang orang yang belum punya perbandingan informasi, terus kemudian yang bersangkutan terbawa arus pembengkokan itu seperti itu. Nah, ini yang bisa terjadi pada kita. Kita jangan seperti itu. Itulah yang mungkin masuk dalam kategori menjual ayat-ayat Allah itu. Kalau membolak-balikkan kebenaran sesuai dengan kepentingan. Sehingga saya mungkin pernah cerita di sini, ini kesaksian adik ipar saya. Jadi ada seorang gelarnya itu Profesor Dr. Kiai Haji SHMA gelarnya itu. Saya nggak sebut namanya ya. Diundang oleh sebuah perusahaan yang produk perusahaan itu oleh MUI diharamkan. Terus pas diundang itu pemilik perusahaan itu ngomong, Pak Kiai tolong nanti produk saya dihalalkan Pak Kiai. Kata yang bersangkutan itu, oh iya enggak usah khawatir, mau halal saya siapkan dalilnya, mau haram saya siapkan dalilnya. Sebenarnya gini ya, bukan soal khilafiyahnya ya. Kalau soal khilafiyah itu oke lah, bahwa ada yang menghalalkan dan yang mengharamkan, yes and no itu oke lah, tidak ada masalah. Tapi statementnya kan tidak enak itu. Oke, nanti mau halal saya siapkan dalilnya, mau haram saya siapkan dalilnya. Kan kesannya itu gimana gitu loh kesannya itu. Paham apa enggak itu? Ya kita jangan begitu. Ya paling enggak kalau ada yang menyampaikan begitu kita sampaikan kalimat itu jangan dihalalkan. Paling enggak begini Pak, ini kalau Bapak paham di sini ada ketentuan begini. Kita terangkan. Jadi jangan pilihan katanya itu kan kesannya gimana gitu maksud saya. Itu seperti itu. Ya saya pribadi misalnya sering ngisi kajian di bank tertentu misalnya. Itu sering orang nanya ke saya bagaimana gaji orang kerja di bank konvensional misalnya. Saya sering bilang di situ gini, ini kan tantangan juga itu. Di tengah-tengah orang kerja di bank itu saya ditanya, saya jawab gini. Riba itu haram titik jangan ditawar ya saya bilang itu. Riba itu haram titik jangan ditawar saya bilang. Bahwa kemudian bagaimana gaji orang kerja di bank, bagaimana hukumnya nabung di bank, bagaimana
Itu ada diskusinya, saya bilang itu. Tinggal saya bukan ulama, saya bukan mufti. Nanti Anda rujuk fatwanya aja. Kalau Anda ingin fatwa yang ketat, tinggal buka fatwanya Lajnah Daimah Saudi, saya bilang. Kalau Anda ingin fatwa yang lebih longgar dengan kajian dan kaidah fikih yang proporsional, itu ada di dalam fatwanya Darul Ifta Mesir, saya bilang itu. Silakan Anda baca sendiri, itu cenderung membolehkan misalnya. Saya bukan ulama yang punya keputusan, yang punya otoritas untuk berfatwa, saya bilang. Cuman secara umum saya bilang begini, kalau Anda menggunakan pendekatan kaidah yang mengatakan bahwa ma yatawalladu minal haram fahuwa haram, apapun yang lahir dari sesuatu yang haram maka dia haram, ya berarti Anda haram, saya bilang gitu. Tapi kalau Anda menggunakan kaidah bahwa tidak semua usaha bank itu haram, karena di dalamnya itu ada beberapa akad yang ternyata itu benar, maka itu nanti seperti halnya kalau Anda kerja jadi ASN yang mendapatkan gaji dari pajak, yang pajaknya itu termasuk ya dari pajak diskotik dan macam-macam itu. Saya bilang gitu. Tapi kalau Anda membalangi perkara daruri, perkara yang darurat sifatnya, dan tentu ini menjadi dimaafkan. Diskusinya panjang sebenarnya. Tapi riba haram titik, jangan ditawar itu. Tapi mengenai bagaimana hukum gaji orang kerja di bank itu diskusinya panjang. Anda tinggal merujuk ke fatwanya siapa aja. Nah, kalau itu yang berusaha saya sampaikan gitu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian mukammilu risalat. Nabi itu juga punya fungsi sebagai penyempurna atas risalah-risalah yang ada. Makanya risalah-risalah Nabi kita Muhammad SAW itu menyempurnakan risalah-risalah Nabi-Nabi sebelumnya dalam segala aspek. Contoh ya haji. Haji itu sampai dengan sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW kan sudah ada haji. Jadi orang-orang jahiliyah itu juga sudah haji. Salah satu yang membedakan antara haji kita dengan haji orang terdahulu apa coba? Adanya wukuf di Arafah. Jadi hari Arafah itu sudah ada sejak dulu, tapi aktivitas wukuf di Arafah itu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, salat itu dulu 22. Begitu setelah pasca Isra Mi'raj itu sekian berproses waktunya, itu salat itu menjadi sesuai dengan yang sekarang ini 2, 4, 4, 3, 4 itu. 2 subuh, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 gitu. Belum lagi nanti berkaitan dengan awal mulanya sholat itu boleh sambil ngobrol. Orang mabuk pun boleh sholat dulu. Jadi mabuk teler sambil sholat. Awalnya gitu awalnya. Berproses syariatnya sampai menjadi terlarang. Bahkan tidak boleh sholat sambil ngobrol, tidak boleh batal misalnya. Ya, dulu kita datang Allahu Akbar sholat, katanya samping dari mana? Iya ini telat tadi ngobrol bisa itu. Dulu, terus berikutnya dilarang, disempurnakan sampai sekarang nggak boleh. Itu seperti itu. Dulu kan awalnya khamr dan judi kan tidak langsung diharamkan. Awalnya nggak langsung diharamkan, berproses. Sehingga kemudian ketika Nabi bicara tentang haramnya khamr itu, mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada wahai Nabi tentang khamr dan judi. Karena kata mereka, ini ada manfaatnya, minuman keras ini ada manfaatnya kata dia. Khamr itu ada manfaatnya. Judi itu juga ada manfaatnya kata mereka. Maka kata Allah berfirman, "Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya bahwa di dalam khamr dan judi itu ada dosanya dan ada manfaatnya bagi manusia. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka akhirnya diharamkan. Jadi enggak langsung itu. Walaupun ada beberapa yang langsung diharamkan. Seperti apa? Zina misalnya. Zina itu langsung haram, nggak berproses itu. Kalau khamr kan pertama boleh, terus diharamkan saat mau sholat, terus diharamkan secara total. Judi juga sama berproses sampai akhirnya haram total. Nah kalau zina itu langsung haram. Jadi nggak terus
Yang zina biasanya seminggu sekali, bolehlah sebulan sekali. Enggak, langsung haram, total langsung. Ada beberapa yang memang langsung diharamkan secara total. Termasuk kesyirikan langsung terlarang. Kenapa? Karena memang dari dulu para nabi itu mengajarkan tauhid dan melarang berbuat syirik. Itu seperti itu. Terus syariat Nabi kita Muhammad SAW berlaku kafatul linnas, berlaku untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk bangsa jin. Jadi syariat Nabi itu tidak hanya berlaku untuk seluruh umat manusia, tapi juga bahkan untuk bangsa jin. Bapak Ibu kalau baca dalam sirah, kalau baca dalam sirah, ketika Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di Taif, ketika Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di Taif, itu Nabi kan ditolak di Taif itu. Ketika Nabi dakwah Taif ditolak, apa yang terjadi? Serombongan bangsa jin itu masuk Islam. Jadi kaum Taif menolak dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, tapi dalam perjalanan pulang ke Mekah, Nabi ketemu serombongan bangsa jin yang masuk Islam. Tahu rupanya kenapa? Nabi berdakwah di kalangan manusia ditolak. Rupanya bangsa jin mendengar. Itu yang di surah Al-Jin itu. Bangsa jin mendengar bacaan Al-Qur'annya Nabi kita Muhammad SAW saat sholat. Jadi rupanya diam-diam bangsa jin itu mendengarkan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka masuk Islam. Dihibur oleh Allah dengan masuknya bangsa jin ke dalam Islam. Jadi kalau kita ngaji begini, ini yang kelihatan aja segini. Ini yang gak kelihatan, lebih banyak lagi bisa jadi yang ngaji nih di atas-atas sana. Jadi yang jangan dikira yang ngaji cuma yang kelihatan aja, yang nggak kelihatan pun juga ikut ngaji. Paham loh buatan? Bahkan yang kelihatan pun belum tentu manusia semua ini. Oke, jadi kadang kalau kita ngaji jangan dikira yang ngaji cuma yang kelihatan, bahkan yang nggak kelihatan pun juga ikut ngaji. Allah, itulah syariat Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah ke-34, surah Saba, ayatnya ayat 28 itu. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk bangsa jinnya. Bahkan kalau sebagai rahmat, Nabi itu rahmatan lil alamin, seluruh alam. Makanya seorang muslim itu sepatutnya lah dia berada dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Mengenai rahmatan lil alamin ini, diantaranya Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 208 itu. Oh bukan. Al-An'am aja. Al-An'am. Oh itu ya, Al-An'am itu qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin itu sebentar guys saya buka dulu. Al-Anbiya ayat 107 nggih, ya wis itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Kalau yang di sini ini sebenarnya tentang qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, inilah diantara karakteristik syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan catatan penting bagi kita bersama adalah andaikan Nabi Musa masih hidup kata Nabi, maka beliau wajib ngikut saya kata Nabi. Makanya nanti di akhir zaman kan turun Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti turun. Beliau tetap Nabi dan Rasul, tapi beliau turun nanti itu tugasnya satu, membunuh Dajjal. Yang antara lain yang kedua mematahkan salib-salib. Kemudian yang ketiga tugasnya antara lain adalah mengajarkan syariat
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa nanti nggak ngajar syariatnya. Kenapa? Karena Nabi Isa harus ngikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi au kama qal, andaikan Nabi Musa masih ada pun saat ini, maka beliau wajib ngikuti saya. Ya, siapapun para nabi dan rasul kalau masih hidup hingga akhir zaman, dia wajib ngikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena Nabi Isa nanti bersama Imam Mahdi memimpin dunia dan beliau mengajarkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, monggo Pak Yusuf. Boleh Pak Yusuf. Satu pemicu konflik antara Israel dengan Palestina masalah karena perjanjian untuk orang-orang Yahudi. Ya, betul. Dalam Al-Quran ada nggak? Baik. Bapak pernah baca nggak ayat tentang ketika Nabi Musa mengatakan, ayo kita berperang menghadapi kaum yang ada di negeri yang dijanjikan oleh Allah itu, yaitu Al-Quds, atau kalau sekarang ya Palestina itu. Apa jawaban mereka itu? Enggak, saya nggak berani. Di situ banyak kaum yang jabarin gitu, orang-orang yang kuat-kuat. Padahal oleh Allah dijamin menang itu. Ini songongnya mereka berikutnya. Idhab anta wa rabbuka wa qatila inna hauna qaidun. Silakan kamu Musa dan Tuhanmu pergi perang sendiri sana. Kita duduk aja sini. Kan songong itu. Iya. Padahal itu dijamin menang loh itu. Dijamin pasti menang oleh Allah. Itu mereka masih balik loh, enggak mau. Akhirnya Nabi Musa marah itu kan. Saking marahnya Nabi Musa itu, beliau mengatakan di antara laknat beliau adalah mereka dikutuk tidak punya wilayah teritorial itu. Dan dalam banyak kitab tafsir diceritakan Nabi Musa itu sama kaum Bani Israil itu lontang-lantung selama 40 tahun, bahkan sampai Nabi Musa wafat gitu kan. Jadi Nabi Musa itu wafat dalam keadaan sedang terombang-ambing, tidak punya Walaupun ketika menjelang wafat adalah kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, Nabi Musa berdoa pada Allah, pingin, kan beliau dalam keadaan lontang-lantung itu bersama Bani Israil, beliau mohon pada Allah pingin jenazahnya itu dimakamkan di Baitul Maqdis. Maka kata Nabi Musa, beliau posisi makamnya itu enggak jauh dari Masjidil Aqsa itu, kira-kira dari jalan apa kata Nabi itu enggak jauh dari sejauh lemparan batu sebuah tanah merah bla 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 itu. Ada di daerah situlah. Ya, sampai sekarang insya Allah masih ada makam beliau itu. Itu Nabi Musa alaihissalam. Makanya saya ulang sekali lagi, itu memang akibat dari kutukan Nabi Musa itu kayaknya sampai sekarang terjadi itu. Di mana negara Israel itu satu-satunya negara yang wilayah teritorialnya itu tidak diakui oleh dunia internasional. Jadi kalaupun beberapa negara yang memihak dia mengakui, tapi kan tidak seluruh negara mengakui, karena semua tahu ini kan penjajah itu. Semua tahu ini adalah ngambil dari nyerobot orang lain. Dan Baitul Maqdis itu tanah suci 3 agama. Islam, Nasrani, dan Yahudi memang itu. Dan memang diperebutkan itu, diperebutkan. Ya kan, Inggris itu nawari beberapa tempat, yang dipilih kan itu memang karena memang merasa itu tanah yang dijanjikan untuk mereka itu. Dan bla bla bla, masih banyak lagi yang lainnya. Makanya Nabi Isa itu pun ya dari situ kan, dari Palestina juga kan. Dari Bethlehem, dari mana Bethlehem ya? Mana? Bethlehem, Baitul Laham itu. Makanya harusnya ya lagu-lagu di kalangan Nasrani itu kalau versi Palestina lagunya harusnya ya Nabi gitu lagunya harusnya itu. Lagunya bukan yang itu Eropa itu. Makanya Nabi Isa itu mungkin di langit juga heran, loh, kok dadi ngono lagune ngono. Padahal kan harusnya kalau Palestina itu lagunya itu nadanya tinggi. Anda kalau dengar lagu-lagu Palestina itu kan nadanya tinggi-tinggi. Oh, ya. Kalau itulah kayak mirip lagu yang kalau versinya Muhammadiyah kan agak tinggi itu himnenya itu. Ya Nabi gitu. Nggih, entar lagi. Gitu Pak Yusuf nggih. Nggih, wallahu alam bisawab. Nggih, monggo Pak. Ya seperti halnya Pak, kita juga kenal apa dengan Islam Ortodoks. Ya seperti Pak nyanyiannya berbahasa apa gitu. Oh gitu ya. Kristen Ortodok. Dari Lebanon kan. Iya, ya nak.
Iya, Kristen Ortodok. Yang lagunya masih nadanya tinggi-tinggi tuh ya. Iya. Sekilas itu kayak kita. Iya, memang betul. Sebenarnya gini, Pak. Lebih tepatnya gini, bukan mereka kayak kita. Ya memang ajaran Nabi Isa itu aslinya seperti itu. Itu dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kayak gini misalnya, Ustadz, mereka pakai jilbab seperti kita. Enggak, memang syariat mereka pakai jilbab aslinya, Pak. Jangan salah. Jadi orang-orang Nasrani itu aslinya pakai jilbab syariatnya, aslinya. Coba nanti searching di Google deh, bagaimana jilbab versi mereka itu. Itu ngalang-ngalai kita loh jilbabnya itu aslinya. Mereka itu. Kalau mereka sholat seperti kita, loh memang syariat Nabi Isa itu ada sholatnya, Pak. Bahkan saya pernah dengar ceramahnya seorang kristolog itu, kalau Nabi Isa itu sholatnya itu sehari 7 kali. Bukan 7 hari sekali, bukan. Jadi 7 kali sehari. Kalau kita kan 5 kali sehari, beliau itu 7 kali sehari. Bukan 7 hari sekali, bukan itu. Jadi sebenarnya gitu, Pak. Ustadz, mereka mengucap alhamdulillah seperti kita. Enggak. Memang aslinya alhamdulillah. Terus kan karena ke Indonesia diganti puji Tuhan itu loh. Dia nyebut Allah loh, aslinya ya podo Allah. Maka kalau kita ke Saudi, ke Timur Tengah ada orang namanya Abdullah, belum tentu muslim. Aslinya ya Allah, neng toto Indonesia jadi Allah, jadi berubah itu. Aslinya ya Allah, Abdullah itu. Makanya kalau kita kenalan sama orang Arab, Mas Abdullah, belum tentu dia muslim. Bisa jadi dia orang di luar Islam Nasrani misalnya. Ngoten Pak nggih. Itu tokoh munafik namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu seperti itu. Abdullah bin Sabah orang Yahudi itu. Itu tadinya itu. Jadi ngoten Pak nggih. Nah, jadi betul Bapak tidak salah. Memang ada kemiripan, tapi bukan mereka seperti kita, bukan. Memang aslinya syariat Nabi Isa itu begitu, Pak. Aslinya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu melanjutkan syariat nabi-nabi sebelumnya dan menyempurnakannya. Itu sebetulnya. Makanya disitulah ketahuan nanti siapa yang menyimpang. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong syariat Nabi Isa. Kita kalau pernah nonton film Eropa tahun bahala itu, ada nggak wanitanya yang pakai pakaian seksi di atas separuh paha misalnya? Ya rata-rata pakaiannya kan ketat. Iya. Kita kalau nonton film-film Eropa dulu itu pakaian mereka rapat-rapat, ketat-ketat loh. Memang aslinya Nabi Isa itu syariatnya pakaiannya ketat-ketat, rapat-rapat gitu aslinya. Saya kalau nonton itu dulu film Nona Misi dan Tuan Baron itu di zaman Tuan Misi di TVRI itu loh. Jam 1 siang itu atau jam 12 itu ada telenovela Nona Misi dan Tuan Baron itu. Itu pakaiannya kan iya kata rapat semua. Saya kalau lihat di beberapa film Eropa itu mau pakai bajunya aja, pakai ininya aja sudah luar biasa itu. Aslinya. Terus muncullah pelukis siapa itu yang pelukis Mona Lisa atau apa jenenge iku. Terus tiba-tiba lukisan itu di atas rok, di atas lutut. Itulah mulai ada perubahan kebiasaan masyarakat Eropa itu mulai membuat tren-tren baru di mana pakaiannya mulai berani di atas lutut sampai meh mudoh saiki iki. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten gitu Pak nggih. Nggih. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Cukup nggih? Nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami.